Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Ardi. Ardi, yang berusia 25 tahun, tumbuh di keluarga sederhana dengan harapan besar untuk masa depannya. Sejak kecil, ia belajar untuk menjadi pekerja keras. Keluarganya bukanlah orang kaya, namun mereka selalu menanamkan nilai kerja keras dan integritas. Ardi selalu berpikir bahwa jika ia ingin mencapai sesuatu dalam hidup, ia harus bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Ardi memutuskan untuk merantau ke luar negeri. Ketika mendengar cerita tentang peluang kerja di Dubai, sebuah kota yang dikenal dengan gedung-gedung pencakar langit dan kehidupan mewah, Ardi pun bertekad untuk mencari pekerjaan di sana. Meski keluarganya khawatir, Ardi meyakinkan mereka bahwa ia akan pulang dengan membawa perubahan. Dengan modal paspor dan sedikit tabungan yang ia kumpulkan, Ardi berangkat ke Dubai. Di sana, ia mendapatkan pekerjaan sebagai cleaning service di sebuah perusahaan swasta yang besar. Pekerjaan ini tidak mudah, namun Ardi tahu bahwa itu adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Ia harus menunjukkan dedikasi dan kesungguhan dalam pekerjaannya. Pagi-pagi sekali, Ardi sudah berada di kantor, membersihkan setiap sudut ruangan dengan teliti. Dari lantai hingga langit-langit, tidak ada yang terlewatkan. Bahkan ruangan direktur pun ia bersihkan dengan penuh hati-hati. Direktur perusahaan tersebut adalah seorang wanita cantik yang bernama Sarah. Ia dikenal sebagai wanita yang sangat tegas dan disiplin. Semua karyawan merasa takut ketika berhadapan dengan Sarah, karena ia tidak segan-segan untuk mengkritik jika ada yang tidak sesuai dengan standar kerjanya. Sarah adalah sosok yang sangat perfeksionis, dan kadang-kadang ia terkesan keras dalam berbicara. Namun, Ardi tidak merasa terganggu dengan hal tersebut. Baginya, pekerjaan adalah tanggung jawab yang harus dilakukan dengan sepenuh hati. Ia tahu bahwa meskipun ia hanya seorang cleaning service, ia tetap harus bekerja dengan profesional. Setiap kali Ardi membersihkan ruangan direktur, Sarah sering memperhatikannya. Bahkan, terkadang ia merasa sedikit kesal dengan cara Ardi bekerja yang terlalu teliti. "Kenapa kamu membersihkan ruangan ini terlalu lama? Bukankah ini hanya pekerjaan cleaning service?" ucap Sarah dengan nada tegas. Ardi hanya tersenyum dan menjawab dengan sopan, "Maaf Bu, saya hanya ingin pekerjaan ini selesai dengan baik." Meskipun sering mendapatkan omelan dari Sarah, Ardi tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa itu adalah bagian dari pekerjaannya. Suatu hari, setelah selesai bekerja, Ardi berjalan pulang dengan langkah santai. Lokasi tempat kerjanya cukup dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga ia sering berjalan kaki setiap hari. Sore itu, jalanan cukup ramai, dengan lampu-lampu jalan yang mulai menyala. Saat Ardi berjalan melintas sebuah persimpangan, ia melihat seorang ibu tua yang terlihat kebingungan, hendak menyeberang jalan. Ibu tua itu tampak sedikit kesulitan, dan Ardi yang dengan naluri kebaikan segera mendekat menawarkan bantuan. "Ibu, saya bantu ya?" tanya Ardi sambil menghampiri ibu tua tersebut. Ibu itu tersenyum meskipun tampak lelah. "Terima kasih, Nak. Jalanan ini cukup sibuk, saya takut kalau tidak ada yang membantu." Ardi dengan sabar memapah ibu tua itu untuk menyeberang jalan. Setelah mereka sampai di sisi lain jalan, ibu tua itu mengucapkan terima kasih dengan tulus. "Terima kasih banyak, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu." "Senang bisa membantu, Bu," jawab Ardi dengan senyuman. Setiap hari setelah bekerja, Ardi selalu bertemu dengan ibu tua yang sama di jalan yang sama. Ibu tua itu ternyata tinggal di sebuah rumah sederhana yang tidak jauh dari tempat kerjanya. Mereka mulai berbicara lebih sering, dan ibu tua itu sering mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ardi karena selalu membantunya menyeberang jalan. Terkadang, mereka berbincang lebih lama, dan ibu tua itu mulai bercerita tentang hidupnya. Suatu hari, ibu tua itu berkata kepada Ardi, "Nak, kalau kamu tidak keberatan, aku ingin mengundangmu makan malam di rumahku. Aku ingin berbicara lebih banyak denganmu. Kamu anak yang baik, aku merasa senang bisa mengenalmu." Ardi terkejut mendengar ajakan itu. Ia tidak pernah berpikir bahwa ibu tua yang biasa ia bantu menyeberang jalan itu akan mengundangnya ke rumahnya. Namun, ia merasa dihargai dan menerima ajakan tersebut dengan senang hati. "Terima kasih, Bu. Saya akan datang," jawabnya dengan sopan. Pada malam itu, setelah selesai bekerja,
Ardi menuju rumah ibu tua itu. Rumahnya sederhana, namun terasa hangat dengan suasana yang penuh keakraban. Ibu tua itu menyambutnya dengan senyuman dan mengajak Ardi duduk di meja makan. Makan malam yang disajikan tidak mewah, namun cukup lezat. Mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal, mulai dari kehidupan di Dubai hingga cerita-cerita masa lalu ibu tua itu. Ketika mereka sedang makan, ibu tua itu berkata, "Nak, ada sesuatu yang ingin aku ceritakan. Aku memiliki seorang anak perempuan yang bekerja di perusahaan tempat kamu bekerja. Dia adalah direktur di sana." Ardi terkejut mendengar pengakuan itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa ibu tua yang selalu ia bantu menyeberang jalan, ternyata adalah ibu dari salah satu orang yang ia lihat setiap hari di kantor. Ia tidak bisa membayangkan bahwa wanita yang ia kenal sebagai direktur yang tegas dan sering marah itu ternyata adalah anak dari ibu tua yang baik hati ini. Namun, Ardi hanya bisa terdiam sejenak dan berkata, "Wah, tidak nyangka." Jadi, saya sering bertemu dengan anak ibu di kantor. Direktur yang sangat tegas itu. Ibu tua itu tertawa kecil. Ya, dia memang seperti itu. Tapi, dia juga memiliki sisi lain yang tidak banyak orang tahu. Terima kasih sudah membantu ibu saya, Nak. Ardi hanya tersenyum dan merasa sedikit bingung. Makan malam itu berakhir dengan hangat dan ibu tua itu mengantar Ardi keluar rumah. Ketika Ardi hendak pulang, ia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang tak terduga dalam hidupnya. Keesokan harinya, saat Ardi bekerja, ada sesuatu yang terasa berbeda. Direktur Sarah, yang biasanya sangat tegas dan kadang-kadang marah, tampak berbeda. Ia tersenyum padanya. Ini adalah pertama kalinya Sarah tersenyum kepadanya, dan Ardi merasa sedikit terkejut. Ia merasa ada yang berubah. Namun, ia tetap melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Tidak ingin terlalu banyak berpikir tentang hal tersebut. Ia tahu bahwa pekerjaan adalah yang paling penting, dan ia harus tetap profesional. Namun tak disangka, senyum Sarah itu hanyalah awal dari perubahan besar dalam hidup Ardi yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Ardi. Tidak hanya karena senyuman Sarah yang lebih sering muncul di wajahnya, tetapi juga karena tingkah laku Sarah yang mulai lebih lembut. Ia yang dulu sering memberikan omelan tajam setiap kali Ardi melakukan kesalahan kecil kini menjadi lebih sabar. Bahkan, beberapa kali ia memberikan pujian kecil atas pekerjaan Ardi yang dilakukan dengan teliti. Ardi awalnya bingung dengan perubahan ini. Setiap kali ia bertemu Sarah, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam cara pandang wanita itu terhadapnya. Setelah ada sebuah jarak yang sebelumnya tak terjangkau, kini mulai memendek. Meskipun demikian, Ardi tetap berusaha menjaga profesionalitasnya. Ia berfokus pada pekerjaannya dan tidak ingin terjebak dalam perasaan yang mungkin hanya sementara. Suatu hari, setelah jam kerja selesai, Sarah mengundang Ardi untuk berbicara di ruang kerjanya. Ardi merasa sedikit gugup karena ini adalah pertama kalinya Sarah mengundangnya berbicara di luar jadwal kerja. Ketika Ardi memasuki ruang kerja Sarah, ia mendapati wanita itu tengah duduk di meja kerjanya, dengan senyum yang lebih lembut dari biasanya. "Ardi, kamu sudah bekerja dengan sangat baik belakangan ini," kata Sarah sambil menatapnya dengan pandangan yang tak biasa. "Aku ingin mengucapkan terima kasih atas profesionalismemu." Ardi merasa sedikit canggung, tetapi ia mengangguk hormat. "Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." "Jangan terlalu merendah," lanjut Sarah. "Aku tahu kamu adalah salah satu orang yang sangat berdedikasi di sini. Itu sangat berharga." Pujian ini terasa aneh bagi Ardi. Ia terbiasa dengan omelan. Jadi saat mendengar kata-kata pujian dari Sarah, ia merasa seolah-olah berada di dunia yang berbeda. Ia tak tahu harus berkata apa, hanya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Setelah percakapan singkat itu, Ardi meninggalkan ruang kerja Sarah dengan perasaan yang campur aduk. Apakah ini hanya perubahan sementara? Atau adakah sesuatu yang lebih dalam di balik sikap Sarah yang baru? Ia merasa cemas, namun tetap berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Hari-hari berikutnya, Ardi kembali bekerja seperti biasa. Namun perasaan canggung yang sempat muncul semakin menghilang seiring waktu. Sarah mulai sering menyapanya dengan senyuman,
dan mereka berbicara lebih sering daripada sebelumnya. Meski tidak banyak, setiap interaksi antara mereka terasa lebih hangat. Ardi pun mulai merasakan adanya kedekatan yang sebelumnya tidak ia rasakan. Terkadang, ia merasa bahwa Sarah mulai memperhatikannya lebih dari sekadar seorang karyawan biasa. Suatu hari, ketika Ardi sedang membersihkan ruang makan kantor, ia melihat Sarah berjalan melewati koridor. Tanpa disangka, Sarah menghampirinya. "Ardi, kamu sudah selesai bekerja hari ini?" tanya Sarah. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. "Ya, Bu. Sudah selesai," jawab Ardi dengan senyuman. Sarah menatapnya beberapa detik, kemudian berkata, "Aku ingin mengajakmu makan siang. Kamu sudah bekerja keras, rasanya kamu layak mendapat istirahat." Ardi terkejut mendengar ajakan itu. Sebelumnya, ia tak pernah membayangkan bahwa direktur yang sangat tegas seperti Sarah akan mengajaknya makan siang bersama. Namun, ia merasa ini adalah kesempatan baik untuk lebih mengenal Sarah di luar suasana kantor. "Terima kasih, Bu. Saya akan senang sekali," jawab Ardi dengan rasa hormat. Mereka kemudian pergi bersama ke sebuah restoran dekat kantor. Selama makan siang, percakapan mereka mengalir dengan lancar. Sarah mulai bercerita tentang kehidupannya, tentang bagaimana ia memulai karirnya di perusahaan, dan tantangan yang ia hadapi sebagai seorang wanita dalam posisi yang sangat berkuasa. Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak hanya belajar tentang pekerjaan, tetapi juga tentang bagaimana Sarah berjuang untuk sampai ke posisi yang ia capai sekarang. Bekerja di dunia yang penuh persaingan ini bukanlah hal yang mudah, kata Sarah sambil menyantap makanannya. Tapi, aku selalu berusaha untuk tetap tegas. Terkadang aku mungkin terlihat keras, tapi itu karena aku ingin perusahaan ini berkembang. Ardi merasa semakin mengerti tentang karakter Sarah yang selama ini ia anggap kaku dan sulit didekati. Ternyata ada alasan di balik sikap tegasnya. Ia tidak hanya seorang bos, tetapi seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab besar. Setelah makan siang itu, Sarah mengantar Ardi kembali ke kantor. Sebelum ia masuk ke dalam gedung, Sarah menepuk bahu Ardi dengan lembut dan berkata, "Terima kasih sudah menemani makan siang. Aku senang bisa berbicara denganmu." Ardi hanya mengangguk dan tersenyum. Meskipun ia merasa sedikit bingung dengan semua yang terjadi, ia tidak bisa menahan rasa senang dalam hatinya. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Keesokan harinya, ketika Ardi kembali ke kantor, ia merasakan perubahan yang semakin jelas. Sarah tidak lagi hanya memberi senyuman, tetapi juga sering menatapnya dengan pandangan lembut. Bahkan, beberapa kali Sarah menyapanya dengan cara yang lebih personal. Ardi merasa tidak nyaman, namun di sisi lain, ia juga merasa senang karena perasaan yang tumbuh di antara mereka. Namun, ia tak bisa mengabaikan fakta bahwa mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Sarah adalah seorang direktur yang sukses, sementara ia hanyalah seorang cleaning service. Ardi merasa rendah diri, dan kadang-kadang ragu dengan perasaannya. Apakah Sarah benar-benar tertarik padanya? Ataukah ini hanya sebuah bentuk kebaikan yang datang dari atasannya? Di tengah kebingungannya, Ardi tetap berusaha fokus pada pekerjaannya. Namun, pikirannya selalu kembali pada Sarah. Ia tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin tumbuh di dalam hatinya. Apa yang sebenarnya Sarah rasakan? Sementara itu, Sarah mulai merasakan hal yang sama. Setiap kali ia melihat Ardi, ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Awalnya, ia hanya merasa terkesan dengan dedikasi Ardi terhadap pekerjaannya. Namun, semakin lama, perasaan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia mulai memperhatikan Ardi lebih dari sekadar karyawan, dan semakin lama ia sadar bahwa ia merasa nyaman berada di dekatnya. Perasaan ini mulai tumbuh perlahan, tanpa Sarah sadari. Namun, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia adalah seorang direktur, dan Ardi adalah orang yang jauh berbeda statusnya. Ia ragu apakah perasaan ini bisa diterima oleh orang lain. Namun, semakin hari, perasaan itu semakin sulit untuk dipendam. Sarah tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Suatu sore,
Ketika jam kerja hampir selesai, Sarah akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, ia tidak tahu apakah Ardi merasakannya juga. Ia pun mulai mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Ardi lebih jauh lagi, meskipun ia tahu bahwa hal ini bisa menjadi tantangan besar bagi keduanya. Malam itu, Sarah merasa gelisah, namun ia tahu bahwa keputusan besar harus diambil. Keesokan harinya, suasana kantor terasa sedikit lebih tegang daripada biasanya. Sarah merasa cemas dengan perasaan yang semakin berkembang dalam dirinya terhadap Ardi. Ia berusaha untuk tidak menampilkan ketegangan itu di depan karyawan lain, tetapi dalam hatinya, ada sebuah dorongan yang membuatnya ingin lebih dekat dengan Ardi. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang lebih dalam perasaannya, sesuatu yang membuatnya terkejut dan bingung. Sementara itu, Ardi juga merasakan hal yang sama. Setelah makan siang bersama Sarah beberapa hari yang lalu, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa perasaannya terhadap direktur cantik itu mulai tumbuh. Setiap kali Sarah memberi senyuman lembut atau menatapnya dengan penuh perhatian, hatinya berdebar. Namun, ia tidak tahu apakah perasaan itu hanya sebatas kekaguman atau apakah ada sesuatu yang lebih dari itu. Ardi merasa canggung dan ragu untuk menyatakan perasaannya. Baginya, perbedaan status antara mereka terasa terlalu besar. Hari itu, setelah jam kerja selesai, Sarah memutuskan untuk berbicara dengan Ardi. Ia tak tahu bahwa ia harus mengungkapkan perasaannya. Meskipun itu berarti mereka harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan mereka tidak mudah. Sarah mengajak Ardi untuk berbicara di ruang kerjanya, seperti yang sering mereka lakukan sebelumnya. Ketika Ardi memasuki ruangan itu, Sarah sudah duduk di meja kerjanya, terlihat lebih serius daripada biasanya. Ardi, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, kata Sarah dengan suara lembut. Namun ada kegelisahan yang terlihat di wajahnya. Ardi menatap Sarah dengan penuh perhatian. Tentu, Bu, ada apa? Sarah menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku merasa ada sesuatu yang berubah belakangan ini. Sejak kita mulai berbicara lebih sering, aku mulai merasa ada perasaan yang lebih dari sekadar profesionalisme dalam diriku. Ardi merasa kaget, dan jantungnya tiba-tiba berdegup lebih cepat. Ia tidak tahu harus merespons seperti apa, tetapi Gizasa mencoba untuk tetap tenang. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh karena aku adalah direkturmu dan kamu hanya seorang cleaning service di sini. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini. Lanjut Sarah dengan suara yang sedikit bergetar. Aku merasa tertarik padamu, Ardi. Ardi terdiam sejenak. Kata-kata Sarah membuatnya terkejut, tetapi juga membuat hatinya berdebar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Sarah, yang dulu ia lihat sebagai sosok yang keras dan jauh, sekarang mengungkapkan perasaan seperti itu kepadanya. Bu, saya tidak tahu harus berkata apa. Ardi akhirnya membuka mulutnya, berusaha menyusun kata-kata. Saya tidak pernah menyangka Anda akan merasa seperti itu. Kita berasal dari dunia yang sangat berbeda, Bu. Sarah mengangguk, tahu betul apa yang dirasakan Ardi. Aku tahu, Ardi. Aku tahu itu tidak mudah. Tapi, perasaan ini tidak bisa aku pungkiri lagi. Apakah ini berarti kita bisa lebih dari sekadar hubungan profesional? Tanya Ardi, suaranya rendah, namun penuh rasa ingin tahu. Sarah tersenyum lembut, sedikit lega karena Ardi tidak menolaknya begitu saja. Aku tidak tahu, Ardi. Aku hanya tahu bahwa aku ingin lebih mengenalmu, lebih dari sekadar bos dan karyawan. Ardi merasa bingung, tetapi juga merasa senang. Ia tidak pernah berpikir bahwa perasaan Sarah terhadapnya bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Namun, ia juga menyadari bahwa hubungan mereka akan sulit, bahkan hampir mustahil, mengingat perbedaan posisi mereka. Tapi Bu, apakah tidak akan ada masalah jika kita menjalin hubungan? Saya hanya seorang cleaning service, bagaimana dengan status kita? Tanya Ardi masih merasa ragu. Sarah menghela napas dan bangkit dari kursinya. Aku tidak peduli dengan status kita. Aku hanya peduli dengan perasaan ini. Aku tidak ingin hidupku hanya tentang pekerjaan. Aku ingin merasakan kebahagiaan yang lebih. Jika kamu merasa hal yang sama,
Aku ingin kita memberi kesempatan untuk itu. Ardi merasa hatinya berdebar. Ia tahu ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Tetapi ia juga tidak ingin melukai Sarah. Mereka berdua datang dari dunia yang sangat berbeda. Bagaimana jika orang lain tahu tentang hubungan mereka? Apa yang akan terjadi dengan karier Sarah di perusahaan? Namun di sisi lain, perasaan Ardi terhadap Sarah semakin kuat. Ia merasa bahwa ia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berada lebih dekat dengan wanita yang telah membuatnya merasa istimewa selama ini. Baik, Bu. Saya juga merasakan hal yang sama. Tapi saya takut kita akan menghadapi banyak rintangan, kata Ardi dengan suara pelan. Setiap hubungan pasti memiliki tantangannya, Ardi. Tapi aku yakin kita bisa melewatinya bersama, jawab Sarah dengan penuh keyakinan. Ardi akhirnya memutuskan untuk mengikuti kata hati. Ia tidak ingin menahan perasaannya lebih lama lagi. Meskipun jalan di depan mereka penuh dengan ketidakpastian, ia merasa bahwa bersama Sarah, ia bisa menghadapi apapun. Mereka berdua tahu bahwa hubungan ini akan sulit, tetapi mereka juga yakin bahwa perasaan mereka layak untuk diperjuangkan. Malam itu, setelah pertemuan mereka, Sarah merasa lega. Ia merasa telah mengambil langkah yang benar, meskipun masa depan masih belum jelas. Sementara itu, Ardi pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bahagia karena perasaannya diterima, tetapi di sisi lain, ia juga merasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, hubungan mereka telah dimulai, dan mereka berdua siap untuk menghadapi perjalanan yang penuh tantangan ini bersama. Esok harinya, ketika Ardi kembali bekerja, ia menyadari bahwa suasana di kantor sudah berbeda. Sarah yang dulu terlihat tegas dan sulit didekati kini tampak lebih manusiawi. Senyum yang sering ia terima dari Sarah semakin memperjelas perasaan yang mereka berdua bagi. Ardi merasa seperti ada cahaya baru yang menyinari hari-harinya. Namun mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Meskipun perasaan mereka semakin berkembang, mereka harus menghadapi banyak rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dalam diri mereka sendiri. Tetapi satu hal yang mereka tahu pasti, cinta mereka adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan, dan mereka akan berusaha untuk melindunginya. Ardi mulai bekerja dengan semangat yang lebih besar. Tidak hanya karena ia merasa diterima dan dihargai oleh Sarah, tetapi juga karena ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih jelas. Namun, perasaan cemas dan ketidakpastian masih menyelimutinya. Apakah hubungan ini akan berhasil? Apakah mereka bisa menghadapinya bersama? Di sisi lain, Sarah juga merasa gelisah. Ia tahu bahwa banyak orang akan meragukan hubungan mereka, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah perasaan yang tidak bisa ia pungkiri. Seiring berjalannya waktu, Sarah dan Ardi semakin dekat, dan mereka mulai merasakan kedalaman perasaan yang tak terduga. Tetapi, pada saat yang sama, mereka harus menjaga hubungan ini dengan sangat hati-hati. Dunia mereka memang berbeda, namun cinta yang tumbuh di antara mereka adalah sebuah kisah yang tidak bisa diabaikan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Ardi dan Sarah semakin berkembang. Mereka berdua semakin dekat, tetapi setiap langkah yang mereka ambil penuh dengan tantangan. Meskipun keduanya merasa bahagia, mereka menyadari bahwa mereka harus menghadapi dunia yang penuh dengan pandangan skeptis dan bahkan penghakiman terhadap hubungan mereka yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial. Ardi, yang sebelumnya hanya seorang cleaning service, kini merasa ada beban di pundaknya. Meskipun ia tahu Sarah menerima dirinya apa adanya, ia sering merasakan perbedaan status yang sangat mencolok antara mereka. Banyak rekan kerja Sarah yang mulai memperhatikan perubahan dalam sikapnya, dan beberapa dari mereka mulai menyarankan agar Sarah berhati-hati. Kamu tahu kan, Sarah? Banyak orang akan melihat hubungan ini dengan cara yang berbeda. Kamu seorang director, dia hanya seorang cleaning service. Begitu kata-kata salah satu rekan Sarah yang lebih senior di perusahaan. Sarah mendengar semua komentar tersebut, tetapi ia tidak membiarkan hal itu mengubah perasaannya. Ia sadar betul bahwa ia harus lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan ini, tetapi ia tidak bisa menahan perasaannya terhadap Ardi. Setiap kali ia melihat Ardi, hatinya merasa tenang dan nyaman, jauh dari tekanan dunia luar yang selalu menilai dan menghakimi. Namun dia
Bukan hanya masalah status sosial yang menjadi tantangan bagi mereka. Hubungan mereka juga mulai menimbulkan kegelisahan di dalam keluarga Sarah. Ibunya, yang selalu mendukungnya dalam karier dan hidupnya, mulai merasa khawatir dengan pilihan Sarah. Sarah, kamu tahu betul bagaimana dunia ini bekerja. Mengapa kamu harus memilih pria yang datang dari latar belakang yang sangat berbeda? Kata ibunya, dengan nada yang penuh keprihatinan. Sarah mencoba meyakinkan ibunya bahwa perasaannya terhadap Ardi adalah sesuatu yang tulus. Ibu, aku tahu dia bukan dari kalangan yang sama dengan kita, tetapi hatiku mengatakan bahwa dia adalah orang yang tepat. Dia baik hati, jujur, dan bekerja dengan sangat keras. Aku rasa itu lebih penting daripada segalanya. Namun ibunya tetap merasa cemas. Ia khawatir bahwa hubungan ini akan membawa masalah bagi Sarah, terutama dalam karier dan status sosialnya. Sarah, jangan biarkan perasaanmu mengaburkan penilaianmu. Kamu harus melihat gambaran yang lebih besar. Di sisi lain, Ardi juga mulai merasakan beban. Setiap kali ia bertemu dengan Sarah, ia merasa cemas tentang pandangan orang-orang di sekitar mereka. Ia tidak tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah diterima oleh semua orang. Bahkan, beberapa karyawan di kantor mulai memandangnya dengan tatapan penuh curiga. Mereka bertanya-tanya bagaimana seorang cleaning service bisa begitu dekat dengan direktur perusahaan. Ardi, kamu tahu kan kalau hubungan ini bisa mempengaruhi reputasi kita? Tanya salah seorang rekan Ardi yang juga bekerja sebagai cleaning service di perusahaan tersebut. Mungkin lebih baik kamu mundur saja. Kalau orang tahu tentang hubungan ini, bisa jadi masalah besar. Mendengar kata-kata itu, Ardi merasa bingung. Ia ingin menjaga hubungan ini dengan Sarah, tetapi di sisi lain, ia juga khawatir tentang dampak yang bisa timbul. Ia merasa tidak pantas untuk berada di dunia Sarah yang begitu berbeda dari dunianya. Ardi bertanya-tanya, apakah mereka bisa menghadapi rintangan ini bersama, atau apakah mereka harus berpisah demi kebaikan masing-masing. Suatu malam setelah pulang kerja, Ardi berjalan kaki kembali ke rumahnya dengan perasaan yang kacau. Hujan turun dengan deras, dan Ardi merasakan seolah-olah dunia ini sedang mengujinya. Di tengah hujan, ia bertemu dengan ibu tua yang selalu ia bantu menyeberang jalan. Ibu tua itu melihatnya dengan penuh perhatian. Ardi, kenapa kamu terlihat begitu cemas? Tanya ibu tua itu, sambil menyelimutkan selimut ke tubuhnya. Ada yang mengganggu pikiranmu? Ardi terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia tidak menyangka bahwa ibu tua itu bisa membaca ekspresinya. Dengan hati yang berat, Ardi menceritakan semua kegelisahannya tentang hubungan dengan Sarah, tentang perbedaan status mereka, dan tentang ketakutannya terhadap pandangan orang lain. Ibu tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian berkata dengan lembut, "Nak, hidup ini tidak mudah, dan terkadang kita harus menghadapi banyak tantangan. Tetapi yang terpenting adalah kamu harus mengikuti kata hatimu. Jika kamu merasa bahwa Sarah adalah orang yang tepat untukmu, jangan biarkan apapun menghentikanmu. Setiap perjalanan cinta pasti penuh dengan ujian. Yang terpenting adalah apakah kalian berdua saling mendukung." Ardi mendengarkan kata-kata ibu tua itu dengan penuh perhatian. Ia merasa sedikit tenang, meskipun beban di pundaknya masih ada. Namun, kata-kata ibu tua itu membuatnya sadar bahwa tidak ada hubungan yang sempurna, dan mereka berdua harus siap untuk menghadapi segala rintangan bersama. Keesokan harinya, setelah merenung panjang malam itu, Ardi memutuskan untuk berbicara dengan Sarah. Ia merasa bahwa ia harus mengungkapkan semua keraguannya dan mencari tahu apakah Sarah siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Setelah jam kerja selesai, Ardi menemui Sarah di ruang kerjanya. "Bu, ada yang perlu saya bicarakan dengan Anda," kata Ardi dengan suara yang penuh keraguan. Sarah menatapnya dengan lembut. "Tentu, Ardi. Apa yang ingin kamu bicarakan?" Ardi menarik napas dalam-dalam. "Saya ingin kita berbicara tentang hubungan kita. Saya merasa khawatir tentang segala hal yang bisa terjadi. Kita berasal dari dunia yang sangat berbeda, dan banyak orang yang akan melihat kita dengan pandangan yang skeptis. Saya tidak ingin membuat masalah untuk Anda, Bu." Sarah menatapnya dengan penuh perhatian. "Ardi, aku mengerti kekhawatiranmu.
Aku juga tahu bahwa hubungan kita tidak akan mudah. Tapi, aku yakin bahwa jika kita saling mendukung, kita bisa menghadapinya bersama. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Yang penting adalah apa yang kita rasakan satu sama lain. Mendengar kata-kata Sarah, Ardi merasa sedikit lega. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Tetapi dengan saling mendukung, mereka bisa menghadapinya bersama. Saya juga ingin berjuang untuk hubungan ini, Bu, kata Ardi dengan penuh keyakinan. Dengan itu, mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka, meskipun mereka tahu bahwa tantangan besar masih menanti di depan. Namun, mereka juga tahu bahwa selama mereka saling mendukung dan berkomitmen satu sama lain, tidak ada yang tidak mungkin. Mereka akan terus berjalan bersama, menghadap dunia yang penuh dengan rintangan dan ketidakpastian, dengan harapan bahwa cinta mereka akan tetap tumbuh kuat, apapun yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, Ardi dan Sarah semakin menunjukkan komitmen mereka satu sama lain. Meskipun banyak tantangan yang mereka hadapi, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri, mereka terus berusaha untuk tetap bersama. Mereka belajar bahwa cinta tidak selalu mudah, tetapi jika dua hati saling percaya dan mendukung,